Saat ada pertanyaan itu dari dia ke gue, ajakan itu, ya silakan lo tidur aja. Ngapain lo ngajak gue bangun? Lo udah tidur, lo bangun juga gara-gara gue. Kan gue, maksud gue itu bukan bagian dari gue dendam ya. Gue sangat terima itu, gue akan merespon itu dengan baik. Tapi di situ gue nggak sendiri. Lo harus tanya teman-teman yang lain juga yang lo kecewakan juga. Bagaimana respon mereka? Kalau dari respon gue sih oke-oke aja. Kalau mau berubah ya gue akan hargai itu. Tapi sorry nih, gue juga udah punya sesuatu yang lagi gue ciptakan. Kalau mau lo ikut gue aja. Bang itu ayat Alkitab, tapi kita menerjemahkan secara universal. Universal. Ya kan, lo nggak bakal bisa pulang tanpa lo ada cahaya. Lo nggak akan bisa berasa kalau lo nggak ada garam. Lo boleh gue sabit pakai bara ya sih, Bin? Mampus nggak lo, ya kan? Jangan. Oke, Ngomul TV yang berasa pinter silakan nonton. Kumus, anjas, gila dapet juga di akhirnya. Abang-abangan Euk. Asik, abang-abangan Euk. Petua. Ade-adean Euk. Waduh. Ente sehat Abu sih? Sehat gue. Puji Tuhan sehat, aman lah ya kan. Lu ente tanya dia. Ya tinggal dicondet. Kang parfum di samping. Nyemprot terus ya. Nyemprot terus. Ini bukan identitas gue loh. Bang Bos, apa kabar? Baik sih puji Tuhan, sejauh ini sehat, aman. Kesibukan apa ya? Kesibukan mainstream. Lu nanya kesibukan gue nih ya. Kesibukan gue sih sebenarnya masih di belakang layar ya, banyak buat jadi konten kreator teman-teman juga. Terus ada lagi ngebentuk wadah Light and Salt ini juga. Terus ya paling ngebenerin orang-orang yang masih pada pakai aja sih. Kalau mereka mau bener, kalau enggak juga nggak apa-apa ya kan. Terus apa yang tadi lo bilang? Wadah. Ini sebenarnya tadi omongan kita udah banyak nih. Udah banyak. Iya. Tapi mereka kan belum tahu. Benar. Iya. Siapa emang ada siapa? Ngomongin orang nih kan asal. Lo bawa hati lo. Iya. Ini kameranya connect mode ya. Kebetulan saya cembung. Connect mode. Aduh, gimana? Live ditonton. Lo mau bikin ruang. Jadi gue menciptakan wadah nih, namanya Light and Salt ini. Wadah ini terbentuk itu untuk ngerekrut ya jatuhnya untuk teman-teman yang keluar dari penjara, terus yang ex pemakai juga, biar mereka bisa diterima dan lebih bisa percaya sama diri dia sendiri, ngebangkitin rasa semangatnya dia, karena lo jangan kemakan sama stigma masyarakat ya men, ya kan. Dan juga lo sembuh narkoba itu kan nggak segampang itu ya, nggak segampang lo berhenti rokok lo selesai udah lo nggak pakai lagi, tapi kan lo masih ada luka yang mesti lo benerin, mental health lo. Iya betul. Ya kan, dan itu yang paling berat tuh. Nah gue pengen teman-teman yang ngerasa pernah ada di dunia itu dan mereka udah keluar dan bingung harus ngapain, lo datang deh ke gue. Lo pasti lebih hancur. Enggak lah. Konsep nonton bayaran kita kayak ditukul ngomong mulu. Lagi kenceng kali lu. Gokil, thanks God ya kan. Kalau kata anak timur diginiin dulu, Pak. Ya ampun, gue Jaksel Pride. Iya benar. Biar nanti kita ngomong tentang Jaksel ya. Iya. Gue mau bahas tuntas dulu nih. Oke. Gas. Ruang yang akan lo ciptakan selain ya lo ngereparasi nih personal yang tadinya bisa dibilang sampah masyarakat. Oke. Menurut masyarakat ya, betul, padahal mereka yang sampah gitu. Benar. Jadi selain lo nge-healing mereka, di wadah itu ada apa aja sih, Pak? Ada program-program yang gue buat. Contohnya kayak gue ada beberapa program tuh, kayak gue budidaya ikan, hidroponik, digital printing untuk kaos, terus jadi konten kreator, sama jadi podcasternya juga. Oke. Jadi banyak pilihan di situ. Kalau lo berasa lo nggak bisa di satu program ini, lo bisa kayak sini. Dan gue rasa nggak ada kata nggak bisa, karena memang lo belum belajar aja. Oh berarti gitu. bener-bener yang kayak ada di RSKU. Iya gak sih? Apa? RSKU. Apa? RSKU bentrok sama gue, dan gue bentrok sama BNN. Karena gue nggak pernah mendukung gerakan BNN.
Iya BNN soalnya. Sini lagi. Iya benar. Ya wajar ya kalau cabut ya. Kalau emang masih jalan-jalan ya kan. Di sini. Cheers. Inti soccer. Dikata aja gue lagi ngomong BNN. Gue lanjutin, bener. Tapi mau dialihin aja gue. Nggak kena tuh yang gitu-gitu tuh. Tapi bener men, maksud gue gini. Ada beberapa hal program BNN mungkin ada yang berhasil, ada yang enggak ya. Karena gini, kalau memang program rehabilitasi yang diciptakan oleh pemerintah itu berhasil, nggak ada orang yang masuk rehabilitasi 2, 3, 4 bahkan sampai puluhan kali. Wah, bener dong. Berarti ada program yang salah di situ. Karena apa? Gini, sistem yang mereka pakai itu sama kurang lebih kayak penjara. Setelah sekarang gini kan, untuk teman-teman yang pernah menjadi pecandu nih ya, khususnya pecandu, di saat mereka keluar, itulah sebenarnya tantangannya mereka. Lo keluar, lo harus ngapain? Dan itu yang nggak diciptain oleh pemerintah. Nah itulah yang gue tarik. Karena gini, tepuk tangan dong. Boleh. Gila, orang-orang yang sering 86 tuh ya. Biar pemerintah dengar. Iya, ini kan kritikan ya. Kritikan juga buat pemerintah. Siapa tahu ini bisa jadi masukan juga dan membentuk program lebih baik. Jangan hanya mencuci tangan gitu loh. Ya kan? Sekarang gini, lo lihat kayak di luar ya. Itu bagus banget di saat mereka baru bebas, bahkan baru keluar dari tempat rehabilitasi itu mereka dipekerjakan men. Dipekerjakan ya lo menjadi kerja sosial. Kasarnya kalau di sini lo masukin aja jadi anggota PPSU, tukang kerja fotokopi di polsek, bukan cepu ya. Atau lo menjadi apalah pekerjaan-pekerjaan banyak kok. Ya kan? Nah, pemerintah harus bisa memberikan ruang itu. Karena apa? Karena pemerintah juga yang menciptakan stigma kalau mereka itu orang jahat. Yang menciptakan stigma itu pemerintah. Aduh, bener gak? Residivis, pemakai itu nggak bener segala macem. Anak lo bokul sama gue. Hah? Kan begitu. Sulit gitu loh. Karena tapi kita ngomong logik aja men. Nggak usah munafik deh. Karena emang lo pernah mengalami. Gue pernah ngalamin kayak begitu dan gue nggak demen di bullshitin dengan hayalan babu nggak jelas gitu kan. Lu begini nggak kena. Karena gue udah pernah ngalamin itu nggak hanya sekali gitu, dan teman-teman gue pun yang mengalami rehab itu juga nggak cuma 1-2 orang, dan akhirnya mereka yang tadinya gratis kata pemerintah ternyata enggak gitu loh. Harus sama di penjara ya. Sama aja kayak di penjara, bedanya mungkin mereka lebih nyaman aja gitu kan. Kamar juga bisa dijual. Ya pastilah. Pasti. Ya kan? Iyalah, ada sistem, makanya gue bilang ada sistem yang harus dirubah. Pola mindsetnya teman-teman yang direhab itu juga pun mesti dirubah, karena kasihan men. Tantangan sebenarnya adalah setelah lo keluar dari penjara, setelah keluar dari rehab, apa yang harus lo lakuin? Gini Bang Bul, orang yang ketangkep rehabilitasi itu jadi opsi paling menguntungkan ketimbang lo di penjara. Iya. Mindsetnya seperti itu kan. Betul. Karena mungkin mereka bayar untuk direhab. Dah, padahal ya udah kayak lo nginep di Oyo aja tapi. Iya. Terus gitu kan. Benar. Terus kayak itu satu. Kedua yang tadi lo bilang, kalau di luar negeri kan lo bilang dipekerjakan. Di dalam lapas pun mereka udah dipekerjakan kan. Betul. Kalau di sini kan lo yang pernah nih gitu. Berapa tahun waktu itu? Gua yang pertama itu 6 bulan, yang kedua setahun, ketiga 5 tahun 2 bulan. Hat-trick? Iyalah, emang Ronaldo doang. Oh, iya. S3. Messi doang ya. Berarti lo nggak omong kosong dong nih. Oh iya, kan? gua jadi mengalami sendiri. lo pernah diiming-imingi. Kalau diiming-imingi sih nggak pernah ya, cuman gue mengajukan dan mereka mengiyakan gitu. Siapa pak? Ya Pak, lo udah manggil Pak. Siapa lagi? Saya kena. Lo yang tahu. Tapi itu hal biasa men. Itu bukan lo udah nggak tabu lagi. Udah nggak tabu lagi, dan itu ya udah bukan rahasia umum lagi lah gitu. Maksudnya udah menjadi hal yang biasa di masyarakat ya. Nggak hanya narkoba, apapun itu. Makanya gue bilang tuh, hukum itu kan tumpulnya tuh ke bawah gitu. Ke atas, runcingnya ke bawah. Runcing ke bawah. Karena ada beberapa tuh yang bisa diselesaikan. diselesaikan. Biasanya runcingnya di bawah kan?
Ya tergantung lo balikin aja ya kan? Lo nikamnya begini apa begini? Kan gitu. Iya kan bisa. Sulit, iya enggak? Balik lagi tuh, kalau gue mau ngebahas nih project sosial, bukan project sosial sih. Kalau sosial kebanyakan tuh ujung-ujungnya duit ya. Iya. Project Bang Bulls untuk kemanusiaan atau untuk ex narkoba, teman-teman yang pernah mencicipi narkoba. Itu kan lo udah ngebangun sistem nih. Di luar berarti lo ngambil juga dong beberapa sisi baik dari BNN, segala macam. Nah, lo hitungannya mengupgrade ulang gitu kan. Udah jalan belum? Sudah. Satu. Ada badan-badan yang support gak? Kebetulan nggak ada. Nggak ada yang andil sama sekali ya, Pak ya? Yang support gue cuma Tuhan doang, men. Ngeri ini. Iya kan, yang support gue cuma Tuhan doang. Serius? Nggak ada yang support? Nggak ada. Karena setahu lo nih kenapa gitu? Kenapa lo nggak disupport? Karena di tempat kita ini nggak bisa menjadi ladang cuci tangannya mereka. Apa tuh meaningnya tuh? Dalam arti gini, banyak juga ya nggak menutup kemungkinan tempat-tempat rehabilitasi itu menjadi tempat cuci tangan, cuci uang, untuk mereka bisa Bisnis, mendapatkan balik lagi ke bisnis. Maka itu gue bilang, kenapa orang yang direhab itu bisa ada yang masuk sampai 2-3 kali, 4-5 kali. Kalau memang program udah bener, ya sekali udah cukup. Iya, harusnya. Iya kan, karena itu gue bilang, di saat lo keluar, lo nggak dikasih jalan, lo keluar dari pintu situ ditutup lagi, lo jalan pulang sendiri lo. Yang sebenarnya itu yang harus dijalan. Istilah kasar, Iya. kalau pekerja korporat, kalau resign dapat yang namanya surat referensi kerja. Benar. Jadi lo tahu lo harus kemana. Iya, benar. Iya. SKCK lah kasarnya SKCK, gitu. kayak lo bilang tadi waktu di dalam tuh kan lo pekerjakan ada wadahnya, memang bener, tapi itu buat killing time. Oke, benar. Buat lo nggak ngerasain hukuman lo. Tapi yang gue tahu ya Bang Bulls ya. Contohnya ngapain tuh Bang Bulls? Banyak di dalam. Mau yang negatif yang positif nih. Dua-duanya lah boleh. Oke, yang negatif lo bisa tipu-tipu orang di luar. Hargai kan? dulu, Bos. Banyak lah hal-hal yang bisa kita lakuin di dalam tuh, banyak. Yang positif tuh banyak banget. Yang bisa lo bawa keluar tuh banyak banget, yang positifnya tuh banyak. Lo bilang kan killing time. Iya. Killing time kan bener kata dia tadi, penonton tukul kita banyak yang positif negatif. Iya. Lo udah pernah di dalam, yang gue pernah dengar dari teman-teman gue yang udah di dalam, mereka pekerja yang lo bilang itu killing time itu ujung-ujungnya beli bahan juga Bang. Karena itu gue bilang program yang mereka ciptakan. Program yang diciptakan apa bukan individu, apa oknum-oknum yang bisa bawa masuk. Itu kan diciptakan kan. Ada sistem errornya. Sistem errornya yang itu mesti dipatahin. Tapi beberapa lapas di Indonesia itu udah banyak banget yang udah nggak bisa nerapin itu lagi. Benar-benar lo bersih di dalam. Itu udah banyak buktinya juga. Berarti lo proud sama mereka? Oh bangga. Ya gue nggak tahu, mungkin tuh casing juga gue nggak ngerti atau gimana kan, karena kita nggak tahu, belum ke gap aja atau gimana kan, kita nggak tahu. Tapi bagus selama lo bisa melakukan itu, pertahanin itu. Semakin kecil pengguna narkoba yang keluar dari penjara. Berarti hukum mati maksudnya? Enggak. Di saat lo masuk menjadi pengguna, lo keluar bisa jadi bandar karena lo dapat relasi. Nah, kalau lo menerapkan sistem untuk gak ada namanya narkoba lagi dalam penjara, ya lo hidupnya seperti itu. Nah, lo keluar, ya lo mau cari apa lagi? Di dalam gue udah ngapa-ngapain. Iya. Iya. Mereka berkembang biak malah. Ya? Iyalah. Nah, Bang Bulls, gue takut ngomongnya. Enggak maksudnya. Iya. Kalau nggak make mas lo, kalau make takut. Cek urin aja dulu, Bin. Oh, saya berani. Harus lah. Harus saya anak Tuhan. Ayo gue tantangin sekarang. Cek urin deh. Bang Bulls. Ya. Hitungan lo udah makan asam garamnya pernarkobaan. Hitungannya Pablo Escobarnya Rasa Mala nih dulu nih. Iya, yang apa? Urban legend lah maksud gua. Banyak yang cerita gitu sampai gua kenal sama Bang, nggak kenal sih. Gua tahu Bang Bulls tuh emang dari SD gitu, dari SD kan. Tua banget gue. Lah emang SD aja udah jualan. Waduh. anaknya 12 tahun. Lu dari apa? Lu kan udah paham betul nih. Kenapa pertama nih? Karena orang karena broken home apa segala macam. Kenapa lu pertama kali lu
mencoba narkoba? Kalau gue kenapa pertama kali mencoba narkoba itu karena itu pelarian gue dari rasa ingin tahu gue yang besar. Oke. Bukan. Sorry, gue potong Pak. Itu sejak kapan? Waktu umur Gue berapa? pertama kali makin narkoba itu 5 SD. 5 SD, gue kelas 1 SMP itu udah bawa ganja 1 garis ke dalam sekolah. Bangsat. Dan itu gue tekunin sampai pada akhirnya waktu itu insaf. Udah beres. Itu ketangkap pertama kali. Ketangkap pertama kali gue 2006. Nah, enggak, yang pas lo masuk ke sekolah itu terakhir kali. Terakhir kali apanya? Kan lu bilang masukin barang ke sekolah. Gue bawa waktu gue sekolah. Insapnya untuk Oh, insafnya yang terakhir-terakhir ini kemarin-kemarin itu. Itu juga bareng. tadi dari mana tadi? Terakhir. Dari Yang hukuman kedua. hukuman kedua. Nah, Kasus. oke, Pak. Case kedua. Lo kan awal kali lo pertama kali di penjara Ya. 2006 kasus ganja. Ganja. Yang kedua nih, Yang kedua ganja lagi. ganja lagi. Ganja lagi. Lebih banyak. Ya lebih banyak lah pasti hukumannya setahun. Hukumannya BB-nya? setahun. BB-nya kurang dari setengah garis sih. Nggak banyak lah. Tahun Kurang. itu? Tahun berapa? 2007. Tahun selama. Jadi pada saat gua ketangkep 2007 itu di tanggal yang sama gue bebas di 2006. Jadi berarti gue anniversary setahunnya penjara. Happy anniversary. Terus. Lokasi di mana, Pak? Lokasi apanya nih? Ketangkep ya? Ketangkepnya yang kedua itu di Kalibata. Di mana yang Kalibata tuh? Di daerah Pengadegan, rumah teman gue. Oke. Banyak emang. Iya. Kenapa? Dan akhirnya gue ketangkep, gue ngejalanin. Di situ udah mulai, wah, baru setahun di luar men gitu loh. Kena lagi gue gitu kan. Ya lumayan berasa juga sih, maksudnya berasanya bukan, ya gue tahu hukuman gue nggak bakalan tinggi gitu, tapi ya lo ngejalanin lagi men, capek lah setahun lagi. Waktu itu setahun gue ngejalanin lebih lama. Itu udah mulai terombang-ambing tuh mental tuh. Terombang-ambing mental, tapi akhirnya bisa bertahan karena hukuman nggak lama. Akhirnya gue keluar. Bayar juga nggak dong? Ya iya lah. Jaksa gue siram sampai becek. Pada saat itu ya 2007. Sekarang gue yakin udah nggak ada. Udah pakai payung. Ini nggak bahasa. Iya kan dulu Menkes, sekarang TR. Berarti 2007. Admin slot. 2008 lo bebas dong. 2008 gue bebas. Yang ketiga, case Yang ketiga itu di 2011. 2011. Sebelumnya di 2011 tuh gue 2 kali tangkepan tuh. Di bulan Februari itu, tanggal 8 Februari gue inget banget pas Deftones lagi datang ke Indonesia. Anjay, Senayan. Itu gue pengen nonton, cuman karena gue nungguin temen gue di kosan tuh di dekat Asisi, gue ketangkep tuh di situ, ditubruk. Karena di rumah Takino ada. Terus akhirnya karena barang mau masuk terlalu Barang apa nih? sabu. Oh, sabu. Sabu ada sekian banyak lah itu. Itu beda sepersekian detik doang tuh sama polisi tuh. Itu yang nangkep kita tuh waktu itu 25 orang. Kita aku enggak, aku belum pernah ketangkep gue. Ya ntar lagi. Jangan dong. Amit-amit anjing. Karena orang berusaha sama hukum gak selalu narkoba. Iya. Gak selalu narkoba. Makanya lo mesti baik-baik juga. Ya kan, nipu orang juga bisa kena kan. Cakep. Kasus ketiga di Kasus ketiga 2011 ya. 2011. 2011 Karena ganja sama senpi. Oke. Senpi. Gue ketangkep tuh pertama yang ketangkep di bulan Februari itu gue bebas. Gak tahu kenapa bisa bebas ya, gue juga bingung. Padahal ada BB gitu kan. Kan gue juga nggak tahu, mungkin Tuhan lagi baik di situ ya. Tapi karena di tahun ini batu diuji lagi gue di bulan Oktobernya. Mungkin dokumennya ke-delete. Iya, doku apa dokumen? Terus tapi gue ngerasain siksaan terparah itu di 2011 pas Februari itu. Lu berapa tahun, Pak? Sorry, yang terakhir nih. 5 tahun 2 bulan. Gue jalannya benar-benar 5 tahun 2 bulan. Karena gue nggak ngedapetin remisi, ya karena gue berkelakuan buruk, tidak bisa dibina, dan gue melakukan hal-hal yang di luar Iya, kewajaran iya. ketika lo menjadi inilah ya. 2006 lo di LP mana? Cipinang. 2007. Semuanya Cipinang. Oh, Cipinang. Yang terakhir Cipinang, terus dibuang ke Purwakarta. Oh, kok jauh ya? Ya karena gue bermasalah, lo nggak bisa dibina di lapas ini, lo akhirnya dibuang. Lo mungkin di lapas lain lo lebih bisa dibina, kan begitu. Bang Bus,
Gue punya satu benda. Ini mengingatkan lo ketika lo ada di, ketika lo lagi jadi warga binaan gak nih? Iya. 51 nih istilah. Dia 51 nih. Sikim. Ini bukan buat nusuk orang, buat bikin tasbih. Istilah tasbih itu bukan keagamaan ya. Butiran-butiran itu karena butiran. Kasih pegang dulu deh. Anjing gokil nih. Ini dipatahin nih. Apa nih? Ini sikat gigi ini kalau di dalam ini tuh bisa menjadi apa ya? Ini alat buat melukai orang nih. Satu. Ya kan? Kedua bisa buat bersih-bersih juga. Ya. Bersih lawan. Tapi memang ini berbahaya sih. Dan tetapi emang bener semua orang yang di lapas menggunakan ini Pak Bus? Rata-rata, cuman pada saat gua ketiga yang gua masuk melakukan penusukan itu, gua pakai gunting gua rakit. Jadi gunting gua bikin satu begini, satu begini. Jadi cabang dia pada saat gua nusuk tuh keluar juga dalamnya. Oke. Iya. Emang gua bikinnya harus, emang itu gua rakit sebelum gua ngelakuin penusukan itu gua rakit mateng. Nah Pak, cobain Lu mau coba? Maksud gue, coba lu ceritain sampai akhirnya tuh lu yang sampai bener-bener lu Masalah ini ya di dalam tuh. sebenarnya ya kalau di dalam tuh lo gimana lo bertahan ya? Karena gua waktu itu gua tahu gua mau dimakan. Makan dalam arti? Gue mau dilewatin nih. Sebelum gue dilewatin, gue udah tahu infonya kalau dia mau makan gue. Akhirnya gue makan dia duluan. Ya biasalah persaingan kekuasaan di dalam tuh hal yang biasa ya. Kalau di dalam belum bukan makam. Lo mesti ngerasain biar lo tahu. Coba. Jadi kayak ada distrik-distriknya lah ya. Ya, jadi kan di situ ada beberapa kekuatan ya. Ya, misalnya Kampung Jawa, Sumatera gitu-gitu ya. Ini paham banget saya. Lo udah punya bekal lo. Ya. Dan ya maksudnya waktu itu bukan masalah kalah saing atau gimana, tapi kita kan memainkan sistem ya di dalam. Ada sistem yang harus kita lakukan, sistem gelap yang harus kita lakukan gitu. Tapi mereka nggak mau ikut ke dalam sistem kita. Sedangkan efeknya itu bisa kemana-mana. Karena gue tahu dia mau melukai gue, akhirnya gue dapat info gue yang ngelukain dia duluan. Gue yang tumbangin dia duluan. Itu posisinya di mana? Posisinya itu gue di blok. Gue antem dia di dalam blok. Berarti di teritorinya dia? Iya. Wah, gue samperin dia. What sih? Gue samperin dia. Yo, asal lo pernah nonton film-film Hollywood kan? Ini ada orang-orang Latin, kulit hitam, Amerika beneran, Cina nih. Dia masukin kandang Cina misalnya. Kan pasukannya banyak. Itu nggak ada yang... Itu berapa orang Pak isi Pak? Sorry. Itu pas dia keluar dari kamar itu lagi jalan dari blok tuh rame. Ini yang gue bantai itu KS. KS itu kepala sukunya. Iya. Itu dia dilindungin sama beberapa anak buahnya nih di dalam sini. Kayak Cuman gitu. ada bodyguard-bodyguardnya. Cuman gue bikin sistemnya gini, pada saat gue masuk ke blok tuh gue masukin dulu anak-anak gue 1, 2, 3 ke sana, 1, 2, 3 di sana, 1, 2, 3 di sini. Jadi tuh mereka ngelihat seakan-akan gue sendiri masuk. Tapi tanpa mereka sadarin, mereka tuh yang masuk ke jebakan gue. Lama-lama mereka yang kekepung. Mereka sadar, kayak ngerasa aneh, di situ gue masuk langsung, gue hantem. Lo katanya mau makan gue, pas gue balik langsung gue beri, berat 3 lubang. 1, 2, 3. Aduh, 3 terakhir di paha. Terakhir di paha, biar dia jatuh. Yang muncrat? Muncrat di sini muncrat. Keluar itu, itu juga ngelewer kan. Karena Lewat emang tuh dia? enggak, emang sengaja nggak gue bikin lewat. Karena buat teguran. Kalau sampai lewat repot. Mendingan gue bikin teguran. Sekarang aja lo, kalau gue mau lewatin lo bisa. Bisa gue lewatin. Ya dong. Udah lowong banget. Udah lowong dan memang udah gue bikin nih untuk lewat gitu loh. Gue bisa bikin lewat lo, tapi ini teguran buat lo. Lo ngemop kayak gitu tuh. Ngomongnya kayak gitu. Jadi sekarang kalau gue nggak begitu, gue yang dilukain men. Iya sih. Dan mungkin gue bisa lewat. Lo dapet info lo lagi mau dimakan dari mana Pak? Gue taruh orang gue untuk kerja di kamarnya dia, tanpa dia tahu. Kayak di film Hollywood anjing. Bener. Berarti nyata ya. Berarti relate tuh ya, yang di film-film ya. Lihat, memang lo harus main otak, lo harus pinter. Sedangkan HP nggak ada. Siapa bilang? Tapi kan ada beberapa orang. Bapak-bapaknya kan punya HP, maksudnya gitu. Petugasnya kan punya HP. Punya ada lah. Iya kan. Gitu. Kalau lagi jaga malam video kolam bininya, kan kasihan, ya kan. Maksudnya begitu. Gak nyampe nih, sulit. Berapa kali megang HP? 2 kali yang diambil. Karena nggak boleh, makanya diambil. Iya. Ketahuan ya. Iya. Yang bayar nggak ketahuan berapa kali? Iya, nggak bisa masuk, bahan bisa masuk kan bingung.
Tapi banyak lah hal kayak gitu. Maksudnya penjara korupsi aja lo lihat dalamnya ada AC, TV, apa segala macem, bawa cewek segala macem. Iya. Namanya suka miskin, isinya suka kaya. Iya. Crazy Rich Napi ya kan. Terus Pak, akhirnya pas lo baku pukul di dalam, ya kan, baku hantam dah. Terus gimana itu maksudnya? Anak buahnya dia langsung nolongin dia, nggak ada yang berani lah. Untuk yang kepalanya gue makan. Iya benar. Anak gue juga. Sakit Dan ya, Bin. orang-orang Sakit. teman-teman gue juga nggak bergerak karena nggak dapat instruksi. Orang mereka juga nggak ada perlawanan. Iya. Akhirnya gue tegur seperti itu karena gini, gue matahin apa ya, sistemnya mereka gitu loh. Karena kalau mereka mau ikut sistem yang kita bikin tuh baik, sebenarnya bagus untuk mereka. Dan di penjara itu kan terkenal dengan tradisi. Yes. Lo nggak cuman lo doang nanti yang bakal masuk, bisa jadi teman-teman lo yang lain nanti yang satu suku sama lo masuk, dia udah mempertahankan tradisi seperti itu gitu loh. Jadi lo tinggal ngelanjutin. Ya respect aja lah. Iya, gitu. kita tinggal buka jalurnya, lebih enak dong mereka kayak gitu. Melanjutin legacy yang ada. Iya, itu kan berat. Gitu, Dibandingin gitu. lo menciptakan, lebih baik lo cuma melanjutkan. Tapi kan di distrik ini nih, berarti ada satu hitungan raja terakhir ya dong. Iya. Nah, lo pernah jadi raja terakhirnya? Raja terakhirnya itu temen gua, orang-orang kita juga. Dan mereka nggak ada urusannya sama gua. Karena gua memang bentroknya sama dia doang. Gue bentrok sama dia doang, memang gue udah izin juga ke atasan-atasan. Pengetahuan lah ya gitu. Dan itu pada saat gue melakukan itu tuh 2 hari tuh nggak ada besukan, kamar dikunci, nggak boleh keluar. Bener-bener, memang gue jadi ngerugiin teman-teman yang lain juga gitu kan. Bahas dendam apa segala macam. Takut jadi bentrokan. Korban yang lain lah. Korban yang lain. Makanya gue dibawa ke Selti. Selti. Berapa lama lu di Selti? Gue di Selti tuh 8 bulan. Gimana sih Pak isi Selti? Sorry nih, gue nggak Selti itu situ gelap, nggak ada apa-apaan di situ, dan memang nggak layak huni. Berarti kencing di situ, berak di situ. Iya, Selti di waktu di tempat gue itu Selti yang nggak enak ya. Itu di Purwakarta? Enggak, di Cipinang kriminal. Karena ada beberapa juga Selti yang enak. Tapi enaknya memang banyak orang yang pengen dalam keadaan private. Dia bisa ngerapin itu Selti. Jadi Oyo. Oke. Gue udah serius. Tapi emang bener dong. Bener gak sih? Jadi Selti itu jadi gue udah bener ya. Enggak di Selti. Enggak, ada tempatnya khusus. Ada tempatnya khusus. Di ruang isi Seltinya apa sih? Nggak, maksud gue tuh dia sepanjang apa, selebar apa? Kalau di tempat gue waktu itu paling maksimal muat itu cuman 2 sampai 3 orang, 2 orang lah. Ya lu bayangin pelakonnya pendek ya Pak ya? Enggak, kalau gue enggak. Waktu itu yang waktu gue masih 2006 memang masih pendek, bener-bener kayak kandang anjing. Ngerangkak. Cuman waktu yang gue 2011, padahal yang anjing kan di luar ya? Iya. Bener tuh tahu. Lo di luar waktu gue di dalam. Ditembak terus. Tembak gimmicknya kayak Andre. Uangmu banyak nih anjing. Terus Seltinya itu ya seukurannya kamar, cuman memang dia lebih kecil dan masalahnya di situ lo dikunci terus. Isinya apa itu? Isinya ya tempat tidur dari batu doang kayak di polsek gitu, cuma kecil. Mandi boker lo di situ sama makan. Berarti psikis lo yang dihajar di situ. Emang Selti itu diatur mental lo. 8 bulan lo gak kena matahari, gimana coba? 8 bulan lo Pak di 8 situ. bulan di situ. Mestinya gue setahun. Tapi karena ada pemutihan kalapas baru, semua yang di Selti harus dikeluarin. Gitu. Makanya penyakit paling bahaya di situ TBC ya. TBC sama gue dulu waktu 2006 HIV juga tinggi. HIV-nya tinggi karena kan banyak anak-anak putau dari luar tuh yang pakai jarum suntik segala macam di luar yang berantakan, dibawa penyakit ke dalam. Tapi paling banyak memang TBC di dalam. TBC terus ya rabi lah ya, gatal-gatal. Iya benar-benar eksim kayak gitu-gitu. Dan ini banyak hal yang hitungannya bikin mental lo kena di situ dari lo nyikat orang, lo keluar masukin barang, maksudnya begini kan? Keluar masukin barang gitu doang, keluar masuk, itu diri aja ya. Lo keluar masukin barang, berantem sama sipir, itu sering lah ya gitu. Asiknya itu kan yang darknya, ini orang tahu di penjara nih nggak enak, lo bakal bahasan enaknya di lapas ketika lo enaknya di lapas. Enaknya di lapas nih, lo mau melakukan hal-hal yang buruk tuh udah lepas dari hukum. Karena lo udah di tempat dimana lo dihukum. Enaknya ya, lo
mau ngapain mah slow di dalam sebenarnya. Asal semuanya lu punya kekuatan. Manpower tuh Harus ada. Kekuatan kan banyak ya, bisa dari duit, otak lu juga, otot lu juga. Kekuatan tuh banyak. Nah, ketika lu di dalam itu yang lu pakai apa? Otak dulu. Untuk bisa menghasilkan uang. Ya, gimana caranya dia makan? Iya, karena otot tuh semuanya pasti di sini orang gila semua. Ototnya pasti, wah gue bisa lebih kalah dari dia nih. Orang-orang gila semua isinya. Tapi gue tahu orang gila belum tentu punya otak. Ya, betul. Nah, berarti gue harus jadi otaknya. Gimana kalau gue jadi otak orang gila? Nah, itu lebih cadas kan? Iya. Nah, jadi ustir nih orang gilanya. Jokin Iya. Oh gitu. Iya. Emang yang di dalam itu? Oh enggak. Mereka gue lindungin. Karena mereka uang gue. Sih emang bener. Realita. berarti lo sama sekali pas lo udah di dalam tuh Pak, lo bener-bener lo nggak sama sekali mengandalkan keluarga lo dari luar tuh ya? Di awal Di awal sih, kalau mengandalkan sih enggak ya. Ini kasus terakhir ya, yang 2011 ya? Iya, mengandalkan sih enggak ya. Cuman gue butuh support aja dari mereka. Support itu kan bukan berarti materi, tapi gue pengen diperhatiin. Lo pada saat lo nelfon keluarga lo pasti yang tadi lo di dalam lo brengos, pada saat lo nelfon keluarga lo menjadi orang yang manja. nelfon lewat mana itu? Ya ampun, pakai nanya lagi dia. Kan ada wartel. Oh iya benar. Di zaman itu ya ada wartel ya. Sekarang pun ada wartel. Ada. Kalau telepon ada. Tapi kalau video call dari mana tuh? Pinjam handphone bapaknya. Oh iya nggak nyambung. Gue cepet, ya kan? Mau ditenggelamin gue. Gila, dia baru masuk gue udah nyisir. Iya. Gue baru masuk dia udah parkir. Lo jangan tanya gitu, Bi. Jangan. Lo jangan ke punchline situ. Malah gue balikin nih. Iya. Lo yang di kickback lo. Asik. Savage langsung. Terus udah tuh. Masih yang enak-enaknya nih. Pertama melakukan hal-hal negatif. Ya. Terus lo kan sebagai laki-laki. Sorry gue ceritanya nggak kenal nih. Ceritanya nggak kenal. Lu udah berkeluarga? Berkeluarga sih belum, cuman gue udah punya anak. Udah punya anak. Gue udah punya anak. Oke, anak lo? Anak gue cewek. Iya. Pertanyaannya gini mungkin. Anak lo, maksudnya anak lo masa gue bawa? Pertanyaannya gini, Bi, mungkin. Di saat lo masuk di dalam, itu kan kenapa lo bisa melahirkan? Dia bisa punya anak. Lo kan berarti ada hubungan kan, Pak? Sama perempuan dong. Jadi gini, 2010 Gimana? itu anak gue lahir. Oke. 2010 itu anak gue lahir. Di 2011 itu kan anak gue 1 tahun ya. Setelah ulang tahun 1 tahun di September tanggal 20 itu, di Oktobernya gue kena. Jadi cuman gue ngerasain anak gue itu selama setahun. Makanya gue ngelewatin golden age-nya anak gue. Iya. Gue punya tips nih buat teman-teman yang mungkin ngalamin kayak gue. Di saat lo ngalamin, lo baru punya anak dan lo ke gap dan hukuman lo lama, caranya biar dikenal lo, jangan lo sering ajak dia ke dalam lapas. Karena dia akan menyimpan trauma nih. Iya. Percaya gue. Lo harus telepon dia tiap hari. Entah gimana caranya lo nelfon, mau pakai apapun caranya, paling nggak dia nggak bisa ngeliat lo, dia bisa ngenalin suara lo. Iya. Ini amit-amit ya, cuy ya. Memori, soalnya memori. Nggak mengharapkan juga buat masuk. Iya. Tapi ya kan? mungkin punya tujuannya ke sana. Ya kan? Gua nggak tahu. Dengan lo makan narkoba lo kan Cita-cita lo masuk penjara itu. Nah, Iya, dengan lo memakai narkoba, lo berbuat kriminal, lo begal, lo rampok, lo perkosa, berarti lo punya tujuannya kemana? Iya betul. Nah, ini gue kasih tipsnya buat lo pada nih, ya kan? Seperti itu. Karena banyak juga orang tuh yang cuek gitu sama orang-orang yang di luarnya segala macam. Padahal orang di luar itu sebenarnya kerja keras juga. Mereka kan nahan malu juga sama. Tapi Pak, agar lo masuk. sorry. Pada saat lo di dalam di tahun 2011 itu yang lo terakhir masuk, itu lo nikah gak sih posisinya? Enggak. Oh, nggak Gue nikah. memang gak nikah. Kumpul Buffalo. Living together. American style. Iya iyalah, Mexicano men. Pak, cabut lu. Cie, enggak sih. Tapi memang gue nggak menikah. Gue nggak menikah. Ya? Pada saat itu memang ada nggak kecocokan untuk gue bisa lanjutin ke nikah karena satu dan lain hal. Tapi anak gue urus dari 0 bulan. Okay. Tinggal sama gue. Gitu. Tapi pada saat itu pun gue punya pasangan. Pasangan yang baru ya. Yang beda. Yang beda. Di luar maknya anak lo. Oh di luar. Kisah narkoba, sekarang kisah cinta Bang Bul. Iya. Narko mulu orang udah pada tahu. Iya, udah tahu. Di siapa? Di siapa? Pablo Escobar. Pablo Escobar. Ketika lo menjadi seorang
ya kita bilang bandar narkoba lah ya. Gak bohong, banyak perempuan ada di samping lo selir-selir. Pasti. Ya bad boy kan pasti disukain sama cewek cakep ya. Enggak, kalau bad boy ya lo tukang Lagi aja. di dengar kabar kan tukang berantem lah, sering banget lindungin adik-adiknya. Iya. Itulah udah pasti lah, wah jagoan gitu. Tapi kan beda, ada cewek-cewek yang bisa kali ini STP. STP apa? Sama tukar PP. Kok tahu? Kena juga. Kok tahu? Kena juga lo. Ya kayak gitu. Jadi kan pastilah resiko atau godaannya sebagai seorang penjajah gitu. Iya. Pasti itulah si perempuan-perempuan itu. Nah, kisah cinta lo nih ketika lo menjadi penjajah gitu, Bang. Gue sih gini ya, pada saat gue nakal banget memang gue nggak fokus ke perempuan. Oke. Walaupun memang ada beberapa perempuan gitu yang ya lalu lalang gitu lah ya. Cuman gue memang nggak fokus ke situ karena memang target gue pengen nakal banget. Dan menghasilkan uang. Dan menghasilkan uang. Pik gitu ya. Iya. Iya, karena perempuan itu bisa menghancurkan suksesan lo, bener. bisa menghancurkan apa yang udah lo bangun, tapi bisa juga dia mensupport apa yang sudah lo ciptakan. Setuju. Pakai kaki dong. Iya. Jadi Setuju. dalam hidup lo atau di dalam dunia gelap lo, Oh. kata orang lah, sosok perempuan yang paling hebat menurut lo ketika lo ada di dunia gelap itu? Cewek gue yang sekarang 12 tahun dia nemenin gue. Kalau bahasa Inggrisnya until now. Until now Wow. and forever. Sih gitu. Tapi sorry Iya. Pak, namanya sebut dong. Jangan dong. Jangan. Inisialnya L. Iya. Tapi sorry Pak. Gua tahu. Sorry Pak, gue nanya. Tapi si cewek lo yang sekarang yang nemenin lo dari lo istilahnya tuh lo survive lah ya di dalam itu sampai lo sekarang kayak gini jadi kayak gini dia pemakai juga kan? Dulu dia pemakai berat, bahkan waktu sama gue sempat pakai juga. Oh bareng ya. Bentar ya, giliran gua kamar mandi. Sih gitu aja. Kenapa maksudnya dia bisa bertahan sama lo sampai sekarang? Karena gini, dia bisa bertahan sama gue sampai sekarang itu mungkin dia percaya gue bisa berubah. Bisa berubah dengan pembuktian yang gue kasih pelan-pelan ya, walaupun prosesnya panjang. Walaupun gue ngecewain dia juga banyak dengan gue masuk penjara, dia nungguin gue keluar apa segala macam. Itu sebenarnya udah bikin ya maksudnya lo lebih baik cari orang lain tuh sebenarnya layak Gila gitu sih, loh. gila Iya, nggak ada orang kayak gitu menurut Berapa gue. tahun? 12 tahun gue pacaran sama dia sampai sekarang. Dari 2010 gue pacaran sama dia. Itu dia nemenin gue, walaupun memang kita banyak cobaan, terombang-ambing segala macam ya, tapi memang itu yang harus dilewatin. Iya. Karena gue juga tahu dia pasti ada titik nggak kuatnya, dan gue juga ada titik nggak kuatnya gitu. Dan di situ kadang kita suka bentrok, ya pisah, sempet pisah, balik lagi, sempet pisah, balik lagi. Yang bikin gue kuat itu karena dianya juga kuat, Iya. dan dia bisa ngebuktiin itu ke gue. Dan itu jarang sih, Iya. susah lo ngedapetin. Gila 12 tahun. Iya. Lo 5 tahun nih di dalam. Nah, ya kan? nggak usah 12 tahun deh, mungkin yang pacaran lebih lama dari gua banyak, tapi yang mau nemenin lo di saat lo jatuh seperti itu tuh, wah gila, bisa terhitung gua rasa. Yang ada lo ditinggalin. Lo masuk penjara, yang gua cari cowok lain. Ketawa. Tapi lo nggak sorry lo nikah nggak sama dia? Enggak, belum kan? Sun. Sun akan nikah lo? Iya, tahun depan rencana. Lama lo. Lo ngapain sih? Ya elah ya kan. Ya nggak tahu ya kan, Segala dia emang. suges. Bersihin toilet. Orpe. Ya biasa kayak ada kayak gitu Ada, ya di ada. tongkrongan tiba-tiba ngilang satu. Iya. Ngambil tempelan. Ambil tempelan. Bentar ya bro. Iya. Gitu ya. Untung nggak ada sedotan. Iya, nggak kaget gua suges kalau ada sedotan. Oh, iya. Serius lo? Ya nggak ada bahannya. Ya. Sedotan mau Alfa dong juga ada, ya kan? Kalau Bener. nggak ada bahannya. Kan? Misi bang. Ada paket. Wih apa nih? Apaan nih? Keren. Thank you. Ada kamu. Nah, Tuhan berkati jangan kayak om ya. Lanjut Pak Thank you Bulus. bro. Yoi, sama-sama. Thank you ya. Yoi. Mantep. Lanjut Pak Bulus. Maksud gue tapi ada tuntutan gak sih sama pasangan lo yang sekarang tuh maksudnya? Pastilah. Yang kita nggak mau yang
lebih lanjut nih kayak gitu-gitu. Kalau tuntutan tuh udah banyak sih, udah berkali-kali ya. Cuman gue ngerasa diri gue benar-benar harus mateng banget dulu. Mateng kan nggak harus Dalam segi, sorry. nggak hanya harus dalam materi, man. Iya. Mental lo juga benar, harus siap. benar. Karena Setuju, gini, setuju. di saat lo merit lo nggak mungkin berpikir untuk cerai dong. Oh, iya lagi. Iya, bener dong. Lo nggak Karena- lo merit. Agama lo sih, sorry nih, karena biar relate aja gitu. Gue nyembah ini. Weh, masuk dong di Sembah Mampus. 3.000 sekian pilih, 1.300 lebih. Iya. Di mana channel apa? Ada deh. Yang udah diakuisisi ya? Ya, diambil BUMN. Ya. Masuk terus. Maaf nih. Maaf. Gitu, men. Dan menurut gua kalau tuntutan memang banyak pasti ada. Cuman ya itu dia, karena kesiapan kita balik lagi di saat lo menikah itu kan lo jangan berpikir untuk cerainya lah pasti. Nah, gimana hal-hal itu tuh tidak terjadi? Nggak hanya dari materi, ya lo banyak mungkin penghasilan lo udah oke segala macam, lo udah settle secara penghasilan, tapi cara mental lo masih doyan lirik kiri kanan, masih doyan buka micet segala macem, lo masih demen main slot segala macem, ya sama aja bohong lah. Lihat gue semua lagi anjing, lihat semua. Karena kiri gue nih gimana ya kan, soalnya di saat tangan kanan kasih, tangan kiri harus ngumpetin katanya. Kenapa diumpetin? Gak bener ya tangan kiri nih ya kan. Bener. Ya kurang lebih seperti itulah gambaran. Maksud gue banyak yang harus dipersiapkan, tapi sampai pada akhirnya gue nemuin titik itu, dan ya kita pelan-pelan udah mulai ke arah sana lah. Udah mulai ke arah sana, harus begini. Karena kan dulu mungkin, gue pengen nikah nih, kita harus bikin acara seperti ini, kita harus begini. Tapi lama-lama kesini, ngapain lo bikin acara sampai sebesar itu? Kalau perlu lo undang orang cuma sekedarnya aja gitu, karena kan lo berpikirnya ke depannya. Ya betul. Timbang ngasih makan orang yang belum tentu lo kenal ya. Nah itu dia, lo maksudnya lo menciptakan satu hari tapi untuk menimbulkan utang ke sekian bulan gitu kan, buat apa gitu? Banyak banget omongannya. Iya, pahit banget ya bener. habis bulan madu datang kolektor pak. Kemarin belum mana gini. Dulu dong, gue baru pulang bulan madu, lo gila lo ya. Nah hal-hal seperti itu kan gue nggak mau tuh terjadi. Lebih baik ya Mending dicariin bandar ketimbang debt collector ya. itu dia, dari bandar gue masih bisa atur ya. Karena gue bandar juga dulu. Dulu kedengeran gak sih? Siap. Itulah. Gak salah deh. Ya. Jadi titik balik ke masalah cinta lo, memang sosok ini yang support lo dari memang lo ada di titik paling rendah lo. Iya. Sampai sorry yang gue tahu gue pernah lihat lo posting mama almarhum. Iya. Dia ada di situ. Ada. Dan Ada. dia support lo. Wah sangat support. Wah gila sih perempuan kayak gitu. Sangat support. Dan Gak banyak nih. makanya gue tuh udah banyak plan ya, rencana-rencana yang gue buat dari beberapa tahun sebelum ini sama pasangan gue gitu kan. Karena gini, balik lagi pasangan gue juga harus menerima gue punya anak. Iya. Dan itu nggak gampang. Iya. Gue tahu itu nggak gampang, tapi proses pada akhirnya pelan-pelan ya harus dan bisa menerima. Dan banyak rencana-rencana gue tuh yang lebih hebat dari yang gue punya sekarang. Bahkan rencana gue makin lama nih makin nyusut gue lihat. Makin gue bikin lebih simple gitu. Karena ya gue pikir ya sengaja juga mungkin Tuhan ngancurin rencana-rencana gue gitu kan, biar rencana gue nggak ngancurin gue kan, seperti itu kan. bikin kos ntar nongol tuh. Iya. Gue tambahin tik. Ya gila, per huruf bayar kan. Iya. Asia kali ya. Karena yang bener kata Bang Gul, kita ngedirect perempuan tuh gampang banget. Maksudnya Betul. kita laki-laki kan, tapi ngedirect sih ruang lingkupnya tuh. Ini Itu dia, benar. Kadang perempuan goyang karena ruang lingkupnya dia. Karena masa lalu lo yang sebenarnya Yes. dia tahu, Ya. yang orang-orang lain nggak tahu. Ya. Dia mau bilang, bos nggak kayak gitu tahu. Iya. Tapi orang nggak bakal percaya. Betul. Mereka melihatnya kan dari gue yang dulunya. Nah. Tapi yang lewatin gue pada saat berproses kan yang ini. Nah. Gitu. Nah, orang-orang mungkin sama aja kayak masyarakat. Stigmanya itu loh. Ya kan melihat pandangannya cuma seperti itu, sebelah mata doang. Makanya gue bilang lo coba melihat sesuatu dari berbagai sudut gitu. Lo ngeliat gue dari sini ke sana sama lo ngeliat dari lo sono ke sini pasti beda tampilannya kan begitu. Dan hal-hal itu yang gue pelan-pelan kasih ke dia, saling sharing lah jadinya. Emang gue seperti ini, pengalaman gue seperti ini. Dia bukan hanya mau
menerima gue pada saat gue masuk, tapi pada saat gue keluar orang-orang akan menjudge lo juga, dan lo harus siap sama hal itu. Makanya bagusnya Bang Bus menciptakan ruang untuk mengeksploitasi dirinya, untuk biar masyarakat tahu gue dulu kayak gini nih, tanpa gue harus ngejelasin lagi gue seperti apa. Harus jadi korban. Lo harus jadi korban. Harus jadi korban untuk sesuatu yang nantinya akan jadi baik. Dan bagusnya sekarang dunia digital berkembang. Betul. Jadi tadinya kan emang dia salah satu orang yang hitungannya kayak ini kan pelampung pancing itu, timbul tenggelam nih di satu tongkrongan nih. Kalau ada, kalau enggak berarti ada sesuatu. Ada itu gitu kan. Ada sesuatu. Jadi apa itu? Orang udah tahu nih. Oke. Nah, itu dikemas ketika dia bikin salah satu di platform yang YouTube itu tuh, sama teman-temannya tuh, yang gue jadi anjing. Oh, ternyata sebagai pemadat ternyata nggak melulu begitu. Iya. Dan memang harus ada jalan keluarnya. Betul. Gue nggak sendirian loh di situ. Yes. Nah, di konten tersebut dia jadi konten kreator sama teman-temannya. Namanya apa waktu itu? The Stupid apa ya? Di Inggrisin. Sorry, lo manggil gue aja bule. Oh iya benar. Jadi gue harus ngomong Inggris. Emang udah haram banget disebutin. Ya soalnya nggak stempel MUI. Iya Pak, gimana? Itu gimana sih maksud gue? Ya, gue awal tahu lo karena konten itu. Iya. Kita sebut namanya aja ya, The Bodos lah. The Bodos. Nggak masalah. Ya kan? Dan isinya tuh memang ada beberapa orang yang dimana itu ex napi semua. Ya. Beneran ex napi apa ex pengguna narkoba? Tiga orang itu ex napi, sisanya ex pengguna. Oh, Siapa aja? Ex user. Lo? Gue, Cuyut, Pice. Yang tiga emang. Ya, cuman berurusan sama polisi sih sering lah. Ya, pernah. Beli. Iya. Beli polisi. Beli lah polisi. Enggak, dia beli ke polisi. Kita beli polisi. Oh. Untuk membeli hukum. Bukan beli barang itu. Oh, enggak dong. Makanya lo kalau hukum tuh buka tuh ada argonya. Ini gue ngomongin hukum rimba loh. Oh, hukum rimba benar. Iya, gue ngomongin hukum rimba nih. Hukum rimba tuh harus dibayar dengan cash. Iya benar. Kalau hukum kita nggak mungkin. Nggak mungkin. Jaya. Nggak tahu juga sih. Jaya yang mana nih kan? Jaya toko bangunan apa gimana kan? PDCV Jaya. Sulit ya kan? Oke, bagus. Kita tarik ke belakang nih. Tarik terus ya kan. Masalah Lo pasukan amfibi, napas lo panjang banget. karnivor gue. Apa aja? Masuk perut ntar. Kita tarik ke belakang Pak Bus. Nih lo kan ya istilahnya orang lo besar dari salah satu konten yang dimana itu ngebahas soal narko. Iya. Narko, bener-bener narko nih yang dibahas nih. Dimana itu ada beberapa teman-teman lo kan di situ. Temen kecil? Temen nongkrong waktu di sekolah ya. Sekolah. Dan itu udah lama banget, dari zaman rusak banget sampai jadi bener. Gitu. Bener semua. Sampai sekarang nih Pak ya. Semua total. Sampai sekarang semuanya berteman. Semua berteman. Satu doang enggak. Coba dong Pak, gue mau tahu nih maksudnya. Itu waktunya nggak panjang loh, waktu pendek loh. Iya. Gue beberapa kali nonton dia masih ada tuh di situ. 2 tahun. Iya. Dia masih ada nih. Masih. Dia Pak Coyut. Iya. Sama Pak Pice. Pak, siapa sih gue lupa. Tadi gue pleset di itu. Gue lupa. Karmandi. Iya, minumannya apa sih? Intisari bisa melupakan masalah. Gara-gara dia nih. Gara-gara dia nih bisa melupakan masalah. Emang bermasalah? Iya. Sekarang lo tahu lah ya kan? Gue tahu. Berarti kita tanya why? Why ini? Why kan? Itu tipis tuh. Why kan? Why-nya nih. Kenapa ya Pak? Maksud gue lu udah nggak ada di situ tuh kenapa gitu loh? Padahal sebenarnya tahu bukan dari gue. konten itu. Bukan gue doang yang nggak ada di situ, tapi teman-teman gue yang lain yang sekarang akhirnya terbentuk di Rasta Mala Project itu memang udah nggak ada di situ. Popularitas tuh memang berbahaya kalau nggak bisa handle itu. Berarti star syndrome. Star syndrome. Apa? Dengar. Popularitas itu. Gue sebelum ada ini gue udah populer. Sedap. Bokep laki kan. Iya. Terus Pak, Popularitas itu memang berbahaya di saat lo nggak bisa menghandle itu, men. Wah, ya. Jadi Jelas banget. lo membuat sistem yang seakan-akan tuh
yang tadinya temen tuh menjadi bisnis. Segitunya. Iya, segitunya. Why? Ya itu dia. Itu dia yang lu sebut. Apanya? Kenapa maksudnya? Ya gue nggak tahu faktornya kenapa ya, karena nggak ada waktunya juga untuk menjelaskannya ke kita, karena banyak hal-hal yang nggak masuk akal yang dijelaskan pada kita. Kenapa itu bisa terjadi dan harus terjadi? Tapi balik lagi, Kesalahpahaman lah gitu. bisa jadi itu kita menganggap itu sebagai kesalahpahaman. Tapi kalau yang di sana menganggap itu bukan sebagai kesalahpahaman, ya lo mau berbicara apa, men? Why? Nah, itu dia. Kenapa sih lu? Kenapa sih? Gitu aja. Iya. Itu jargonnya dia parah. Nah, yang gue tahu nih, di salah satu The bodos gitu ngomong. ya itu yang selalu dang pasti ada dia. Even dia sendirian atau lagi rame-rame, karena ya komuknya ngejual lah pertama bule sendirian Paling ganteng. Berarti siapa yang harus berterima kasih? Hah? YouTube Iya, YouTube dong, bener dong. YouTube harus terima kasih ya kan. Tapi kan belum dapat apa namanya. Udah. Oh iya, dipajang terakhir. Iya. Dipajang. Itu ada karyanya anak-anak di situ. Itu anak-anak ada punya peran serta besar banget ya. Bukan gue doang. Iya. Ini Pak, tadi kepotong tuh. Anak-anak. Enggak, maksud gue. Enggak, kenapa? Maksudnya lu tuh udah nggak di situ. Secara detailnya tuh apa gitu? Kalau secara detailnya sebenarnya popularitas itu ya, karena gini. Star syndrome. Bisa. Star syndrome itu memang berbahaya, men. Banyak orang tuh nggak kuat sama di saat lo mulai naik gitu. Iya. Kadang dada sama kepala tuh Bener. adu tinggi. Iya. Ya kan, makanya kadang kita ngobrol sama orang yang udah tinggi tuh ngeri patah leher. Iya sih. Ketinggian omongan lo, bro. Makanya Ya kan? cukup jandosmon. Iya, maksudku gini, tujuan lo ini sebenarnya pada saat itu wadah itu diciptakan itu, kita mau terjun ke situ, itu untuk pelayanan tujuannya. Anjing. Pelayanan. Sorry, Kristen semua ya Pak. Oh iya, ada satu yang Muslim pada saat itu. Akhirnya kita merekrut satu orang yang di band ya. Itu kita tujuannya pelayanan, tapi menjadi bisnis. Akhirnya. Karena kalau memang kita memikirkan bisnis dan segala macam, kita nggak akan memperdulikan masalah AdSense. Seperti itu. Ataupun keuntungan, endorsement dan segala macam ya kan, kita nggak tahu, kita terima aja dapat sekian nih dari sini. Oh ya kita percaya aja lah. Ternyata beberapa hal yang gue telusurin memang ternyata kita dapetnya lebih besar dari itu. Berarti yang kurang di channel tersebut itu etika dalam berbisnisnya. Etika dalam berbisnis dan cara menghargai teman. Sampai segitunya. Oh iya dong. Why? Nah itu dia orang. Itu dia orangnya. Karena gini. Itu orang. Why itu orang. Dulunya. Yeah. Sekarang tahu deh, kayaknya bungkus Tensoplas. Dia juga ya. Kalau ini ayo lagi. Ntar kita bahas ini dulu. Kita habisin dulu nih. Nanti masih banyak. Tadi lah segala bakwan siang. Udah alot tuh, dikit lawan. Togenya kayak CR. Kayak kuku kucing tuh tajam, ya kan toge. Makanya yang gue tahu Bang Bul yang gue tahu 2 kali besar dalam hidupnya. Pertama, menjadi bandar narkoba. Ya. Yang kedua, di platform tersebut. Yeah. Jadi apa namanya tuh? YouTubers, podcaster. Kalau podcaster nggak ada komuk ya Pak. Sekarang ya udah podcast lah, ratanya. Podcast visual. Dan dia jadi ini hitungannya Arielnya lah. Dia jadi Arielnya nih. Pas ya, yang gue tahu ya beberapa gue nonton nih karena which is anak selatan gue. Exactly. Gue anak selatan, gue pernah ada di hidupnya dia walaupun dia nggak tahu gitu. Gue lihat dia ini satu figur nih yang kagak ada takutnya. Mungkin takutnya sama almarhum mama doang. Udah. Ada orang gak ada takutnya, berantem segala macam. Oh dia nih sampai beberapa artis yang diundang gitu lah. Ngobrolnya sama dia nih. Yang lainnya emang secara broadcasting mereka ya anak tongkrongan di videoin doang gitu. Kalau dia nih, kayak
ya Kayak pengen tampil banget ya. Iya. Norak banget gue. Tapi emang di situ bakat lah gitu. Kalau yang sekarang bukan ngebandingin ya, maksud gua penikmat juga di YouTube. Sekarang platform tersebut yang ada konten tersebut, oke lah bintang tamunya dang lumayan tinggi. Tapi ya kurang aja gitu karena gua ngundang Mario bekas preman Tanah Abang, ya tingginya karena dia. Oke, paham Gitu. gue. Kalau dulu siapapun yang datang, orang lihatnya dia. Iya. Di komen nih, cek gitu Bang Bulus. Cek gitu. Kayak gitu tuh, gua sampai Terus itu juga exposure di dia. iya gitu. Iya. Ya mungkin rezeki-rezekian lah ya. Mungkin gini, kalau gue sih ngeliatnya bukan karena faktor apa-apa ya, cuman karena gue terlalu berani buat speak up dibanding yang lain. Oke. Dan gue punya pengalaman yang mungkin nggak dilewatin sama teman-teman gue yang lain. Gitu. Jadi gue bisa ngegiring apa yang menjadi calon presiden. Konsep. Oh, lo bicara politik nih. Jangan. Saya paling malas. Jadi lo gini, lo ngegiring sesuatunya tuh gini. Apa yang mau jadi tema dari konten ini? Gue bisa pahamin karena gue pernah ada di dalam itu cukup lama gitu di dalam itu, dan mungkin gue bisa lebih speak up karena ya mungkin lo ngeliat gue di depan kamera di belakang kamera sebenarnya sama aja. Banyak orang bilang nggak pura-pura ya? Nggak pura-pura, lo di depan kamera doang kayak gitu. Ya lo kalau ketemu gue sama aja sih sebenarnya gitu loh. Cuma beda ini rekam aja banyak omongan gue yang gue rem gitu. Udah arti kasar omongan gue. Karena takutnya kan, ya gue sih nggak takut ya. Gue takutnya channel ngomul aja di blok sama IT Polda. Tidak aman, slow. Tapi gue mau nanya, Pergantian masih lama. Di antara teman-teman lo yang berempat itu, yang paling lama mendekam di penjara siapa? Lo ya Pak Buse. Gue. Nggak heran. Jam besuknya panjang. Iya. Itu lagi balik lagi gue bilang pengalaman ya. Makanya sekarang gini, di saat lo terjun ke wadah itu pada saat itu lo menceritakan tentang narkoba, lo kan buka aib lo. Iya. Gak semua orang tuh mau dibuka aibnya, bahkan membuka aibnya sendiri untuk dijadiin publikasi. Karena judgement publik itu sakit banget bukan buat kita tapi keluarga. Tapi tujuan gue adalah pelayanan, dan gue mau mengedukasi teman-teman supaya kalau lo yang make, lo bisa kan lewatin yang kayak gue lewatin. Kalau bisa ya lo lanjutin. Tapi bukan lo membandingkan atau ngomper sama setuju. mereka ya. Sama sekali enggak. Ini gua. Ini gitu. gue. Kalau lo bisa lebih hebat atau bisa menjalani, betul. ya udah gitu. Banyak orang yang lebih gila daripada kita, tapi sedikit yang mau speak up. Karena judge dari publik itu. Betul. Karena kebanyakan kan ya orang-orang. Iya, dan kadang-kadang mereka kan yang tahu ketangkep cuma keluarga kita inti doang. Kalau lo ngobrol kayak gitu keluarga besar jadi pada tahu men. Iya, gitu. Hal seperti itu kan. Gue sih udah pada saat gue terjun ke situ, gue udah tahu nih, semua pasti akan tahu. Loh, percuma juga kalau gue ngumpetin. Toh orang-orang juga udah pada tahu, keluarga besar gue juga udah pada tahu. Gue orang nggak sekali masuknya, udah 1, 2, 3 kali gitu. S3 gitu, pasti ya. Profesor. Mau ngumpetin kayak gimana pun pasti tahu. Pokoknya Sarjo tahu bule lah gitu. Nah, iya anjing bener. Sarjo lo jangan rasa malah doang. Sarjo ke Pancoran, minggir tuh ke apa namanya, Kalibata yang kiri itu. Ada. Itu tahu kan misalnya. Ya udahlah, mending sekalian aja gue kontenin. Pak, lo gede di mana sih Pak? Maksud gue? gede di rumah gue. Ngerti. Nah, lo lahir di mana sampai lo gede? Gue lahir pertama itu gue lahir sih di Jakarta ya. Gue lupa kalau nggak salah gue lahir itu di daerah Menteng. Dulu rumah nyokap masih di Menteng. Menteng beneran apa Menteng beneran? Menteng beneran. Bukan Menteng Jaya ya. Terus gue pindah ke Menteng Pulo. Menteng Pulo yang sekarang jadi Kokas. Iya. Dari situ gue pindah. Gue lumayan lama tuh di situ, sangat lama lah di situ. Dari situ gue pindah ke Palbatu. Dari Palbatu gue pindah ke Condet. Nah, gue tuh jarang bergaul kemana-mana. Dalam arti ya gue bergaul, sekali bergaul pasti ada sesuatu nih yang gue ciptakan di situ nih. Ada sesuatu yang gue geber. Karena rumah gue selalu gue jadiin base camp dari dulu. Base camp ngapain aja tuh rumah gue, makanya anak-anak tuh kalau mau apa-apa. Betul, emang pernah ke rumahnya bule. Aduh, saya pelanggan. Jadi saya pelanggan.
Keluarga Gopal. Benar juga sih. Benar juga. Pada saat itu memang seperti itu karena gue menciptakan wadah buat teman-teman gini. Gue waktu itu bisa menciptakan wadah buat teman-teman gue biar bisa make. Kenapa sekarang gue nggak bisa menciptakan wadah buat teman-teman gue pada saat berhenti? Itu yang gue pikirin. Dulu produktif secara Negatif. sekarang produktif secara Betul, positif. betul. Itu dia. Bule biar negatifnya banyak, lu atlet coy. Emang iya, Pak? Atlet lu. Tahu? Biasa atlet nyabu. Kopaskanya kalah Iya, Kopas sama gue. ini pasukan kata selesai Ya, lah. dia baru nyelam dong, gue bisa ngomong dalam air. Iya. Kluk. Bola basketnya main coy. Oh iya. Dia abas dulu abas. Iya sih. Kayaknya Anak gue pernah. basian. Basian. Pernah lah gue sparring sama dia di. Pasti kalah kan lo? Iyalah. Tapi Dopingan. Dopingan ngeri. Iya. Ya kan? Makanya nggak bisa jadi atlet. Emang atlet nggak pakai doping? Ya enggak lah. Iya, enggak. Dia nggak nyabu, cong. Pil kita. Kita iya benar pil kita. Vitamin, men. Vitamin. Boleh lah. Iya, boleh. Vitamin boleh, harus Boleh. lah buat jaga stimulus Iya. badan biar kuat Aman. segala macem ngetus. Ah, ya. itu. Aman. Tadi sampai mana tadi? Sampai atlet. Enggak, kecil besarnya di pokoknya lo di area Jakarta Selatan. Iya. Nah, lo hitungannya lo dari suku mana sih? Ini komuk Boleh gue tebak nggak? apa? Pak Bul, boleh gue tebak nggak? Boleh. Pasti lo bilang Manado anjing. Enggak. Apa? Flores, Kupang. Salah lo. Lu mana, Bit? Kalau gue Manado. Manado. Mana, Pak? Gue kan nggak harus jawab. Ya. Iya aja. Maksudnya biar tahu aja. Iya. Manado gue. Nah, lo kan Manado. gua bilang, Gue Indonesia Timur. laki-laki. Manado Makassar. Ini Vincent Rumpisnya Rebel nih. Iya. Parah. Yang underrated-nya. Iya. Yang underrated-nya Iya. dia. Paling nggak underestimate. Iya. Masuk ya. Masuk ya. Masuk terus. Tipis-tipis Tipis lah. aja kita main. Nah, Masuk terus, terus Babu. ini udah panjang lebar nih sisi gelap. Titik balik lo setelah semua pengalaman buruk menurut orang-orang yang Perjalanan mengalami buruk gue. dalam hidup lo, titik balik lo kenapa dan bagaimana lo bisa sampai sekarang nih? Titik balik gue pertama itu anak, ya kan. Kedua, gue ngelihat orang-orang di sekitar gue yang udah selalu support gue dan gue tahu mereka capek support gue. Di situ gue berpikir, oke, ini kayaknya saatnya gue harus memang udahan nih, gitu. Iya. Gue memang harus udah cukup nih. Maksud gue gini, gue mau kejar sampai mana lagi? Iya. Gue udah pentokin menurut gue ya. Iya. Menurut gue udah pentokin. Menurut nih. gue juga, Pak. Udah levelnya udah gue pentokin. Iya, Dan menurut gua mungkin juga. banyak orang yang coba menyamakan level tapi nggak sanggup. Entah dia lewat atau keluarganya Iya, hancur bener-bener. segala macam. Puji Tuhannya gue ngelewatin itu, gak ada masalah itu semua dalam hidup gue. Tapi mental gue terganggu. Iya. Mental gue terganggu. Secara psikis gue terganggu, gue akuin, dan itu susah disembuhin nih. Sampai sekarang pun gue masih belajar soal itu gitu. Titik balik gue melihat anak gue, kalau sampai nanti gue masih terus untuk menjadi pengguna, apa kata anak gue nanti? Dia akan sadar ngelihat. Padahal kan gue udah memberikan memori buruk nih secara nggak langsung. Gue udah menciptakan Golden memori Age-nya lo buruk. bilang Iya, tadi di ya. saat Golden Age gitu, 5 tahun ini Dedi kemana aja? Oke. Itu pasti akan ada pertanyaan itu nanti. Jadi pergumulan Nah, nantinya. kalau pada saat dia bertanya seperti itu dan gue masih seperti itu, apa yang bisa gue jelasin? Sekarang cara gue bikin dia senang itu adalah pembuktian gue. Maka satu hal yang selalu gue bilang, warisan terbaik yang bisa lo kasih ke anak lo, pengenalan akan Tuhan. Tidak berubah. Nggak ada lagi. Tidak berubah. Tidak berubah. Fondasi ya, Ren. Pondasi. Gila. Fondasi. Pondasi itu paling kuat. Makanya gue bilang, di saat lo berhenti, lo bisa meninggalkan lingkungan lo bisa meninggalkan masa lalu, lo bisa meninggalkan bede-bede lo, teman-teman lo. Tapi lo nggak punya pondasi yang kuat, lo nggak ada yang nge-guide lo. Karena gini, lo berharap sama orang percuma. Lo nggak bisa nemenin gue 24 jam, lo nggak bisa nemenin gue di saat gue jatuh. Gue ngerasa gitu Yakin lagi. gue, pasti Iya, bener, men. Pak. Nah, itu dia. Setuju. Pasti ada sesuatu dalam diri lo, Setuju. mungkin gengsi lo yang harus lo turunin.
gue yakin lo masih berdua bertahan di gengsi lo. Entah gengsi itu bisa menciptakan apa buat lo. Mungkin bisa menjatuhkan atau membangun lo, gue gak ngerti ya benar. gimana lo menyikapinya. Iya, betul. Tapi pondasi Tuhan itu menurut gue tuh sangat kuat karena gua setuju banget lagi. dia nggak ngajarin buruk, udah itu doang sih intinya. Ada halilintar saudara-saudara. Ada bandananya doang nih, bandananya Atta Halilintar. Itu lo kenapa halu ya? Enggak apa-apa. Oke. Lah kan gue Iya benar, gitu dong, iya, udah kena. Jadi gue digambarin nih. Tapi kan harus ada humor. Iya, Hidup serius banget gak enak ya Iya, kan. bener, bener. Karena kita makan nasi ada lembeknya, bukan batu keras mulu. Nambah, tapi kalau dia nih, Nambah gak tuh? iya, dia serius. Iya kan 200 ini. Ya. 2-0 sampai 25. No. Mana lo? Tapi dia serius, bercandanya serius, anjing. Sampai ini kan kita bahas sisi buruk apa segala macam. Dan ketika gue klik doi nih, gue ngeliat Di mana YouTube? the comment ya, Yeah. Stupid. stupid, bodors, bodors ya, bukan Yeah. bodos, ya, bukan bodors kan orang Sunda. Iya, apaan? Ini kan dia kok nggak ada lagi ya si why gitu, Yeah. why lo nggak kenapa lagi, nggak ada lagi why gitu. Gue cari tak tiba-tiba stand up. Dia jadi Bekasi ya, Pak? komika. Di Bekasi lo ya? Di Bekasi sempat. Itu ya? Terus di Ketawa Comedy Club, terus di Pennyland Jakarta, banyak lah beberapa tempat lah. Kenapa lo bisa jadi stand up? Makanya gue bilang bercandanya dia serius sampai dia oke lah, dia yang gue sedikit yang gue tahu kalau dia di tongkrongan ada adik-adiknya marah tapi lucu, ngelucu tapi kelihatan serius. Kan itu Ambigu. gimmick pelawak gitu, komedian. Emang udah terbangun dari tongkrongan nih sampai akhirnya dia berani Iya, untuk naik open mic. open mic. Iya, Pak. Dan yang dibahas narkocoy. Iya. Kenapa lo bisa berani sampai lo akhirnya emang ada duitnya atau gimana? Apa sih maksud gue? Lo kenapa? Lo bisa stand out di stand up gitu? Itu salah satu gue buat ngelatih mental gue untuk lebih percaya diri depan orang-orang. live ya? Secara live. Karena lo mungkin berpikir diri lo lucu saat ini, Iya, tapi benar. buat orang-orang itu semua di luar sana belum tentu lucu. Betul. Tapi gimana caranya, tantangannya lo bikin mereka paling nggak bisa senyum aja. Lo tahu kalau lo beneran lucu. Iya, Bukan tanpa harus dibuang. lo kasih gele. Iya dong. Iya dong. Ya, betul. Dengan ucapan-ucapan lo. Dan caranya, apa yang menjadi masa lalu lo dulu pada saat lo nakal, itu pasti ada masa lucunya. Iya, betul. Itu lo ceritain ke masyarakat yang mereka nggak melewatin itu. belum tentu. Belum tentu. Dan dia lucu. Mereka nggak jujur. Yang gua rasa yang pas dia stand up itu yang nonton adat semua ketawa anjing. Relate. Dan tahu gitu pas Relate. Lazada apa yang Oh, Shopee. Shopee yang jualan bong pada ketawa kan. Lo tau gak itu yang di depan itu siapa? Itu petinggi Shopee semua. Itu lagi acaranya Shopee. Oh, gitu. Loh, tapi memang gue bener. Lo Iya. nyari bong di Shopee itu ada. Ada dong. Ada gitu loh. Lo nyari, maksudnya di aplikasi-aplikasi belanja online tuh Nggak ada. ada. Bukan gitu. salah Shopee juga. Enggak. Bukan, salah ya Shopee mereka juga. cuma menyediakan Iya, platform benar. doang Iya, gitu iya. loh. Dia ya nyenengin ada aja. Pada akhirnya apa? Kalau mereka nerima apa yang menjadi tema stand up gue, mereka mengkoreksi. Iya lagi gitu. Iya lagi gitu. Emang bener pada saat acara selesai, gue tanya, bang emang bener ada kayak gitu petinggi Shopee-nya? Cek aja, ada. Akhirnya apa? Mereka harus gimana caranya memfilter ini. Kalau enggak apa? Efeknya nanti ke anak-anak kecil pun bisa membeli itu. Benar. Dan itu mereka kan bisa gunain untuk make. Tapi alibinya kan jadi shisha atau filter Iya, rokok apa itu segala macam. alibinya kan. Tapi pengetahuan tentang narkoba itu lebih banyak dibanding edukasinya. Pengetahuan makainya. Pernah beli lagi. Nah, itu dia ketahuan. Stroke-nya masih ada nih. Digital. Maksudnya dari awalnya serius ya, ini kan pengalaman gue juga. Dari awalnya takut-takut, ini bener gak sih? Karena ngerakit sendiri kan Iya. rada mahal gitu, Iya. prakarya sendiri. Takut ngempos juga kan. Iya. Gitu. Anjing. Ya, terus ya jujur gue juga pernah ada di dunia kayak gitu. Beli cangklong atau mecahin pipet vape. Iya. Kan Itu kurang-kurang biasa, biasa lah. Namanya dibilang prakarya kan. Wah, ini ada Yang sebenarnya nih. ada produk khusus yang Iya. diciptakan untuk itu dan lo nggak berrepot-repot. Iya. Belilah.
Pas beli barang datang, kurir datang nih. Mas, ada yang namanya gini, Robin nggak gini? Nggak ada. Satu. Terima tuh? Enggak, ada di gue. Bukan, takut gitu. Enggak Mas, alamat di sini. Saya bukan. Ya udah nih, titipin ke saya, nama saya Bernard gitu. Titipin, oh udah penerimanya Bernard. Putung gue nggak gue buka-buka tuh. 2 hari, 3 hari aman. Beli satu, ternyata reject. Banyak lah barang-barang reject karena dari Kalau China tester kan. apa user? Apanya? Lu beli user itu. lah. Gue user Ya, lah. maksud gue waktu itu. Gue user. Emang beneran lu gunain tuh? Gue gunain. Ini pesanan lo yang ini belum datang ya selanjutnya? Belum kata dia. Pesanan lo belum datang selanjutnya. Anjing, rahang gue sakit sama mobil. Gila. Ya kayak gitu. Dari awalnya takut sampai ya beli aja lah, kita bisa bohong. Makanya pemadat itu kayak kancil, bener kan? Makanya sebenar-benarnya seorang psikolog atau prehabilitasi adalah seorang pengguna. Menurut gue. Harusnya. Ketika Bang Bus menciptakan ruang untuk pengguna, anjing support dong. Bukan biaya kecil maksud gue. Karena pemadat tuh bisa lari-larian, tapi ketika disupport di dalam situ lo nggak kemana-mana. Patokan gue atau orang yang menjadi acuan gue ketika pengen buat seperti Bang Bulls nih, itu Erik Sukanti. Oh, oke. Menciptakan ruang. Dia keren dia. Gua akuin. The best. Sampai dia ini orang, even dia kita nggak pernah tahu ya basic orang itu seperti apa. Iya. Sampai jadi asrama apa segala macam difasilitasin. Iya. Tapi kan di belakang itu ada jarum super apa segala macam. Proses tapi men. Iya dong. Orang wah orang hebat loh. Gila. Ayolah, apaan nih? Masa maksud gua Tambah lah. lo menciptakan mensupport sesuatu yang baik tuh mesti mikir sih. Iya. Harusnya Berarti wacana kayak gini tunggu 2003. wacana kayak gini Tunggu. 4 kali tuh wacananya. Banyak banget. Tunggu 2023 akhir nih. Oke. Kita bikin lagi. Kan ada yang masuk tuh. Oke. Iya, kita bikin lagi. Benar. Harus ada goals. Intinya harus ada goals. Iya, 2023. Pasti ada yang mau naik nih. Kita dompleng aja. Tapi sorry Bin, gue patahin lagi nih. Mampus gak lo? Ya, gue patahin terus deh kalau mau patah. Lu hobinya matain lu. Kurang-kurangin bahan aja lu. Enggak, gue patahin lagi nih sama Pak Bulls nih. Kita tarik ke belakang lagi. Ini Pak Bulls, gue mau nanya. Di saat lu menemukan titik jenuh lu, ya kan? Sampai akhirnya lu sampai sekarang. Enggak apa sih maksud gue yang akhirnya udah Titik jenuh maksudnya selain Tuhan ya. Lo melewati Tadi masa anak anjing. Iya, enggak maksud gue. Bukan, maksud gue. Kasar deh. Ih, makanya. Enggak, gue gini. Gitu tadi Maksud bukan gue, Make. Terus Enggak. maksudnya gue gimana gue melewati titik jenuh gue? Iya. Selain gue berpatokan Iya. sama fondasi gue. Iya. Lo kan otomatis kan berat dong. Oh, Lo iya. jet lag dong. Iya. Ya kan? Dari yang biasanya lo setiap minggu, bahkan setiap hari. Day by day, every day. Berat bahkan. Berat. Ya. Gimana? Gini, Mungkin buat tips juga nih. lo buat ngelewatin cara titik jenuh lo di saat lo ada di dunia itu ya. Maksudnya setelah lo berhenti lah. Makanya gue bilang di saat perangin kita lo harus cari sesuatu yang baru. Contoh. Ya lo apa yang jadi hobi lo? Ya, itu satu. Ya kan? Bikin sesuatu. Bikin sesuatu kasarnya nih, ini paling simpel aja nih. Lo misalkan di saat gue anjing gue lagi jenuh banget nih, gue ini ombang-ambing nih, ya kan ombang-ambing. Karena lo pasti merasa jenuh karena lo jauh dari pondasi lo. Yakin gue. Setuju. Bener gak dong? 100%. Iya kan? 100% setuju. Lo keluar aja jalan kaki. Jalan kaki aja men, buat ngilangin masa jenuh lo. Jalan kaki kemana, keliling rumah. Jangan jalan kaki lo nyampe-nyampe boncos. Iya. Jangan lah gitu loh maksud gue. Ya kan kayaknya jalan kaki tok-tok sekali ya enggak juga gitu loh ya kan. Jalan kaki ke bandar. Iya, maksud gua kadang gini, kalau gue ya pribadi itu jalan kaki itu buat gue hobi jalan kaki. Rumah dekat, jalan kaki paling ke warteg. Gue demen jalan kaki kemana-mana. Karena gue demen tuh pada saat jalan kaki tuh gue bisa berpikir tentang diri gue sendiri. Kan di situ proses lo. Iya. Ya lo butuh sendiri. Karena di saat lo jenuh lo mencari orang dan orang itu salah, fatal apa yang udah lo bangun tuh rubuh. Berarti lo kemarin salah cari orang. Yang pas kapan? Sampai rubuh tuh.
Salah. Si Y kan? Itu sebuah tonjokan sih. Iya. Buat lo kan? Iya. Ya, gua nggak munafik pak, serius. Biasanya Ya. orang yang ketawanya banyak lebar, Iya. itu pergumulannya kencang. Oh. Bukan Dia hanya menutupi dengan ya gue seneng aja. Ya. Ini gue pulang. Badut kan emang begitu, Iya. nyenengin banyak orang, lu kan juga sering kayak gitu. Itu dia. Sampai detik ini. Lo harus tetap menjadi. Lu gak ada temennya, lu. Satu pesan dong Pak Bulls buat teman-teman ngomol nih yang masih standby mungkin ya kan, untuk yang mereka masih yang sebagai user atau mereka yang masih dalam tahap berhenti. Kalau yang masih jadi user ya lanjutin aja. Ya karena Sampai mentok. Gue selalu bilang kayak gitu. Oke, gitu ya. Karena ya itu selalu gue kasih ilustrasinya. Lo ngasih tahu orang yang lagi benar jatuh cinta sama sesuatu, sama pasangan atau apapun, nggak bakal bisa dengerin. Iya. Tapi kalau lo yang lagi berjuang buat berhenti, lo harus percaya sama diri lo bisa. Dan satu yang paling utama, pondasi lo sama Tuhan lo harus kuat. Nggak ada lagi, udah nggak ada. Tuhan Yesus Nah, tidak berubah. Makan sayur kalau pakai daging anjing. Say thank you. Bye-bye. Mantap. Thank you. Pak Bulls, thank you banget. Sama-sama. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga, dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Si Wai. Dikirain sohib, Taunya solid. tapi lu ada dendam gak sih Bang Bulls? Enggak. Udah enggak ada. Dulu gue sempat dendam, cuman kalau kata Tuhan nih, dendam itu nggak boleh sampai matahari terbenam. Ini gue mes. Lo harus hilang. Iya dong. Dia gila. Ini bawa-bawanya tuh yang beneran lagi pengen gue jalanin sekarang. Jujur. Nah, berarti jujur. dulu lu Ini nih, pemakai. yang benar. Berarti emang lu masih ada memang tahap rehabilitasi ya. Gue yakin di dalam Eh, diri lo kagak gue yakin di dalam diri lo masing-masing ini pasti ada satu pergumulan yang lo nggak bisa ceritain ke salah satu teman-teman lo ini sendiri. Ada. Ada kan?